Pagi ini saya akan merepotting, kebalik ini ya, Resita Adika Agustiani. Unsur-unsur yang menghambat pertumbuhan anggrek, sehingga sebelum terlambat ini kita akan repotting. Nah, memang biasanya kalau pot itu dihuni semut dalam jumlah yang banyak untuk bersarang lah istilahnya seperti itu, ini bisa mengganggu pertumbuhan anggrek. Ini yang di saya, ini airnya saya campur fungisida kontak dan vitamin atau ZPT. Kita campur ya. Di mana arah tumbuh itu adalah kecenderungan anggrek untuk bertunas. Arah kecenderungan ini media tanamnya tadi arang segitu saja dikasihnya, tidak mengubur seluruh akar. Assalamualaikum sahabat Aji Orchid. Pagi ini saya akan merepotting salah satu anggrek koleksi saya. Ini ID-nya kebalik ini ya. Resita Adika Agustiani. Ini plannya sebetulnya ini subur ya. Tetapi kalau kita perhatikan, karena ini berada di pot kayu, mohon maaf, pot tanah, dan ini terkena hujan langsung, ada beberapa akar yang berhenti menjalar. Ini hangus ini. Di beberapa titik juga seperti itu. Hanya akar yang menggantung seperti ini yang subur. Sehingga ini bisa kita curigai ya, bahwa media yang ada di dalam ini sudah asam, atau mungkin ada unsur-unsur yang menghambat pertumbuhan anggrek. Sehingga sebelum terlambat ini kita akan repotting. Kalau rumpunannya hebat, subur. Sekali lagi sebelum terlambat, karena kalau kita biarkan biasanya nanti yang menempel di tanah ini, menempel di pot tanah, kemudian di dalamnya ini akarnya mati. Nah, ini sebelum terlambat sekali lagi kita akan repotting. Ini belum pernah berbunga, tapi saya suka dengan model plannya, karakternya rimbun, dan mudah membentuk tunas yang baru. Nah, kebetulan saya juga sudah ada ini pot lama, pot kayu. Ini nanti kalau cukup akan kita gunakan untuk mengganti pot yang tanah tadi. Ini cukup rimbun, kita lihat. Ini juga di akar, tetapi mohon maaf, di akarnya ini ada juga lumut-lumut ini yang tentu sebetulnya dalam jumlah yang banyak ini mengganggu aktivitas akar itu sendiri. Sahabat Aji Orchid, ternyata tadi ada semut ya, ini banyak semut, berarti kesimpulan saya di dalam pot tadi ini banyak semutnya. Nah, memang biasanya kalau pot itu dihuni semut dalam jumlah yang banyak untuk bersarang lah istilahnya seperti itu, ini bisa mengganggu pertumbuhan anggrek. Ini yang saya perhatikan ya, beberapa tanaman anggrek di dalam pot yang mengalami hambatan pertumbuhannya, biasanya salah satu di dalamnya itu medianya digunakan untuk bersarang semut. Bisa diketahui dari jumlah semutnya yang banyak, dan juga ada beberapa yang lari membawa telur-telurnya, berarti dia bersarang di sana. Dan tentu yang di dalam pot masih banyak semutnya.
nanti akan kita hilangkan. Anggreknya sudah kita rendam. Kita persiapkan dalam perendaman ini, di samping jelas harus ada air, juga kalau saya ini ya, ini pengalaman pribadi saya, ini airnya saya campur fungisida kontak dan vitamin atau ZPT, kita campur ya. Seperti kalau kita mau memupuk, dosisnya seperti kita kalau mau melakukan pemupukan, tetapi ini kita rendam. Ya, tujuan saya supaya kalau ada luka atau lecet di akar anggrek yang nanti akan kita cabut dari potnya atau akan kita lepas dari potnya itu tidak berlanjut ke busuk atau jamur. Dan adanya vitamin serta CBT bisa untuk mengurangi stres serta daya tahan anggrek ketika dia di repotting, sehingga nanti tidak ada pertumbuhan yang terhambat. Ini kita rendam nanti ya kira-kira 20 sampai setengah jam supaya untuk mempermudah lepasnya akar dari pot. Ini sudah sekitar 30 menit kurang lebih. Akan coba kita angkat. Semutnya banyak, mohon maaf. Astagfirullahaladzim, semutnya banyak yang mati. Ya gimana lagi? Karena di dalam sarangnya, kita nggak tahu seperti apa di dalamnya. Ini berusaha saya lepas ini akar-akar yang menempel di pot, supaya nanti tidak terlalu kasar untuk pencabutannya atau pelepasan akar-akar yang menempel di pot, untuk meminimalkan luka. Dan meminimalkan stres. Dan kelihatannya nih harus dipecah potnya nih.
Nah, ini sudah terlepas. Ya, ada beberapa akar yang terputus. Tapi ya apa boleh buat. Ternyata dulu ada potnya juga nih. Ini mungkin dulu untuk mengurangi kepadatan media. Ini sudah lepas, sahabat. Tapi pot lama terpaksa hancur. Nah, langkah selanjutnya tentu kita bersihkan ini gulma, kemudian media yang sekiranya tidak efektif, akar-akar yang mungkin sudah tidak berguna. Anggrek sudah saya tempatkan di pot kayu. Nah, posisinya seperti ini. Jadi diupayakan ketika kita merepotting anggrek, menempatkan di pot yang baru, ini kita perhatikan arah tumbuh. Di mana arah tumbuh itu adalah kecenderungan anggrek untuk bertunas, arah kecenderungan anggrek bertunas, misalnya ini. Sini ya, nggak kelihatan. Ini ada calon-calon tunas, yang di sana juga. Berarti kecenderungannya adalah ke arah sana. Nah, arah tumbuh anggrek itu kita arahkan menuju ke tengah pot. Jadi potnya itu dimepetkan ke membelakangi arah tumbuh anggrek. Sehingga nanti ketika dia bertambah tunasnya terus-menerus, ini mengarah ke tengah pot. Nah, seperti ini kan, dia sebenarnya ini sudah di tengah pot ini. Nah, masih ada space potnya di sini, di arah tumbuhnya. Itu untuk di samping untuk estetika juga untuk apa? Supaya tidak segera keluar dari pot anggrek yang kita repotting. Kemudian kita siapkan arang. Ini medianya saya menggunakan arang. Kalau arang itu arang baru, menurut hemat saya direndam dulu. Ini sudah kita rendam, boleh direndam dengan air biasa, boleh direndam dengan air yang dicampur fungisida ataupun vitamin, terserah masing-masing. Gunanya perendaman itu adalah untuk menghilangkan debu-debu arang ya. Jadi arang seperti ini, kalau tidak kita rendam, arang yang baru terutama, dia itu sebenarnya membawa debu arang. Nah, debu arang itu ada yang mengatakan bisa menghambat atau mengeringkan pucuk-pucuk akar yang baru. Jadi pucuk-pucuk akar yang hijau seperti ini kalau kita menggunakan media arang baru dan tidak kita rendam, bisa apa ya istilahnya, bisa kering karena debu-debu arang tadi. Ini ada yang berpendapat seperti itu. Dan untuk mengantisipasi maka saya menganut pendapat yang itu, sehingga media arang sebelum kita gunakan kita rendam. Salah satunya adalah untuk menghilangkan debu arang. Yang kedua juga untuk menambah kelembaban arang. Karena kalau arang yang baru kemudian dipakai, itu sangat kering. Ada juga yang menggunakan metode arang baru tidak usah direndam, langsung dipakai, tapi kemudian disiram agar tiris dan debunya itu, debu arangnya itu hilang. Ya tidak apa-apa, kan pendapat dan pengalaman orang itu berbeda-beda. Silakan saja mana yang akan dicoba, mana yang lebih simpel, lebih enak, dan yang utama adalah lebih menjaga keamanan pertumbuhan anggrek itu sendiri. Arang yang besar kita tempatkan di bawah.
Kalau yang terlalu besar ya dipecah ya. Kenapa di bawah itu? Karena kalau yang kenapa arang yang besar itu di bawah, itu di samping untuk menjaga aerasi atau kemudahan aliran udara di akar dan juga air, juga kalau media yang terlalu kecil di bawah itu nggak bisa bisa langsung jatuh lagi ke keluar, karena di bawah potnya itu berlubang-lubang atau banyak lubangnya. Jadi banyak hal kenapa arang yang besar itu ditempatkan di bawah. Baiklah, nanti kalau sudah selesai kita shot lagi, karena saya menggunakan tangan kiri ini agak kerepotan untuk mengambil gambar. Pre-potting sudah selesai, sudah cakep dan semakin gagah karena berada di pot yang baru, pot kayu jati. Ini media tanamnya tadi, arang segitu saja dikasihnya, tidak mengubur seluruh akar. Ya, akar-akarnya masih bebas untuk mendapatkan oksigen. Bahkan yang di bagian belakang ini tidak ada media arangnya, hanya akarnya tadi kita tempelkan di potnya. Demikian sahabat Aci Orchid, sharing kita kali ini tentang repotting anggrek dari pot tanah ke pot kayu. Terima kasih.